Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal yang kemarin saya berikan sebagai tugas 1. Nah, soal pertama, ini tidak ada yang menjawab benar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa soal ini salah. Tidak, soal ini tidak salah, soal ini benar. Yang salah adalah kekeliruan adik-adik mahasiswa dalam menjawabnya. Nah, mari kita baca sama-sama soalnya. Di bawah ini yang merupakan kelompok gelombang elektromagnetik dengan urutan frekuensi makin besar adalah, jadi frekuensinya itu makin besar, artinya adalah dari F yang kecil ke F yang besar urutannya. Jadi urutannya itu adalah dari kecil ke besar, bukan dari besar ke kecil. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, kita harus tahu dulu yaitu spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang EM. Nah, spektrum gelombang EM kita mulai dari yang frekuensinya paling rendah. Ini tuh ada gelombang radio. Nah, gelombang radio ini kan ada dua nanti. Ada AM, ada juga FM. Nah, baru setelah gelombang radio ini di atasnya nanti ada inframerah, sinar inframerah. Nah, baru kemudian itu adalah cahaya tampak. Cahaya tampak. Nah, baru di atasnya adalah ultraviolet, UV, baru sinar X, dan terakhir adalah sinar gamma. Nah, ini cahaya tampak, spektrum cahaya tampak ini bisa dipecah lagi. Cahaya tampak itu spektrumnya kan adalah Meiji-ku Hibiu. Jadi dari merah, jingga, kuning, hijau, biru. Nah, Meiji-ku Hibiu, ungu. Nah, ungu ini kan bahasa Inggrisnya adalah violet. Jadi di atasnya violet makanya namanya ultraviolet. Nah, merah ini kan paling akhir. Di bawahnya makanya namanya inframerah. Jadi di infra ini artinya adalah di bawah. Jadi di bawah merah itu namanya inframerah. Ini adalah spektrum cahaya tampak yang bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, makin ke sini, makin ke kanan, ini frekuensinya makin besar. Nih, jadi F-nya makin besar. Kalau F-nya makin besar, maka energinya juga makin besar. Nah, sedangkan kalau dari kanan ke kiri, ini tuh makin ke sini, panjang gelombangnya yang makin besar. Jadi yang paling besar energinya itu adalah sinar gamma, sedangkan yang paling kecil energinya adalah gelombang radio. Nah, panjang gelombang yang paling besar itu adalah gelombang radio, sedangkan panjang gelombang yang paling pendek itu adalah sinar gamma. Nah, di sini kan dia mintanya urutan frekuensi dari kecil ke besar. Nah, semuanya itu menjawab adalah yang B, yaitu dari sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Ini terbalik, harusnya ultraviolet dulu, sinar X, baru sinar gamma. Jadi yang jawaban yang B itu pasti salah. Yang benar yang mana? Yang urutan frekuensinya makin besar? Yang cahaya tampak, yang C. Frekuensi paling kecil adalah merah, baru kemudian kuning, baru kemudian yang paling besar di cahaya tampak itu adalah biru. Bukan yang paling besar, yang nomor 2 paling besar. Yang paling besar itu adalah ungu. Nah, baru kemudian di atas ungu itu ultraviolet. Jadi jawabannya adalah C. Jadi bukan berarti soalnya yang salah. Jawabannya adik-adik saja yang kurang paham memahami soalnya. Jadi, dalam membaca soal itu hati-hati dengan kalimatnya. Ini kan dimintanya frekuensi yang makin besar di soalnya. Jadi, selain bisa mengerjakan secara matematisnya, fisika itu juga dituntut kita untuk bisa memahami narasi cerita. Nah, sekarang kita ke gelombang ini lagi. Ini kan ada gelombang radio, yaitu AM dan FM. AM ini adalah amplitude modulation. Jadi yang diubah-ubah adalah amplitudonya. Sedangkan FM ini adalah frequency modulation. Jadi yang diubah-ubah adalah frekuensinya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita paling banyak menemukan
gelombang radio itu dalam bentuk gelombang FM, jarang dalam bentuk gelombang AM. Kenapa? Karena gelombang FM itu dia suara yang dihasilkan nanti lebih jernih, terutama nanti kalau misalnya yang diputar adalah musik gitu atau drama, itu suaranya akan lebih jernih. Namun, dia juga memiliki kekurangan. Jangkauan gelombang FM ini itu lebih pendek dibandingkan gelombang AM. Gelombang AM ini jangkauannya lebih luas, tapi noise-nya, pengganggunya itu lebih banyak. Jadi suaranya kurang bersih nanti. Namun AM ini banyak digunakan untuk radio-radio yang menyampaikan berita, terutama sebelum adanya media elektronik saat sekarang ini. Nah, kalau inframerah itu contohnya yang kayak di remote. Infrared itu remote TV, remote televisi itu kan biasanya warnanya merah. Nah, itu inframerah. Cahaya tampak ini cahaya matahari, tapi cahaya matahari itu adalah cahaya putih yang polikromatis. Untuk menjadi Magic UV-U ini, dia harus dipecah dulu menjadi cahaya yang monokromatis. Misalnya dengan melewati suatu prisma. Nah, kalau UV ultraviolet itu ada di sinar matahari. Sinar X itu biasanya digunakan untuk ronsen, kalau sinar gamma ini untuk terapi kanker. Itu nomor 1. Nah, selanjutnya kalau yang nomor 2, ini nomor 2 semuanya sudah benar. Tinggal ininya aja, kita masukin ke rumus kan. C itu adalah lambda dikali F. Nah, nomor 3 juga semuanya benar. Ini adalah sinar X yang digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh manusia. Nah, yang masih ada yang salah itu adalah nomor 4. Nomor 4 itu banyak memasukkan waktunya itu adalah 0,404 sekon. Kan dia S itu adalah V dikali T. Karena dia gelombang elektromagnetik, V-nya di sini adalah C, cepat rambat gelombang elektromagnetik dikali T. Nah, ini kan dia bilang di sini setelah gelombang radar terpancar dan dipantulkan pesawat terbang, dia kan mendeteksi. Jadi kalau misalnya ini ada radar, ini radarnya di sini. Nah, di sini ada pesawatnya. Anggaplah ini pesawat terbang ya. Ini pesawat. Nah, jadi gelombang itu dia merambat dari sini, nyampe ke sini. Nah, balik lagi ke radarnya, kan yang mendeteksi radar. Jadi 0,04 itu adalah perjalanan bolak-baliknya. Sehingga di sini T-nya itu harus dibagi 2 karena dia bolak-balik 0,04. Nah, ini tinggal dimasukkan 3 kali 10 pangkat 8, jadinya 0,02. Jadi ini tuh 6.000 kilometer. Hati-hati dengan satuan. Ini kan ada kilometer, ada meter. Nah, lihat dalam fisika itu satuan sangat penting. Salah satuan berarti jawabannya bisa salah. Soal terakhir itu bagaimana hubungan panjang gelombang dengan frekuensi dalam perambatan gelombang elektromagnetik di udara. C itu kan adalah lambda kali F. C ini sebuah konstanta yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sehingga lambda dan F itu berbanding terbalik. Jadi lambda itu sama dengan 1 per F. Atau F itu sebanding dengan 1 per lambda. Bukan sama ya, tapi sebanding. Nah, ini kan berbanding terbalik. Artinya, semakin besar panjang gelombang elektromagnetik, maka frekuensinya makin kecil. Begitu juga sebaliknya. Seperti tadi yang bisa kita lihat di sini kan makin ke kanan frekuensinya makin besar, sedangkan panjang gelombang itu makin ke kanan dia makin kecil. Jadi frekuensi dan panjang gelombang itu dia berbanding terbalik. Oke, sampai di sini dulu ya untuk penjelasan tugas nomor 1. Jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan di kolom komentarnya. Nanti saya coba jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.